Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putriandita dengan NIM 2303214. Kelas 6A dengan MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang identifikasi stakeholder, strategi dan pembangunan koalisi advokasi dalam agribisnis. Jadi, apa sih stakeholder strategis itu? Jadi, dalam setiap kegiatan advokasi, salah satu langkah yang paling penting adalah mengenali siapa saja pihak yang memiliki hubungan dengan isu yang sedang diperjuangkan. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai stakeholder atau stakeholder ini merupakan individu atau kelompok, organisasi, lembaga pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan, pengaruh, atau akan menerima dampak dari suatu kebijakan, program, maupun keputusan yang diambil. Dengan kata lain, stakeholder adalah semua pihak yang dapat uh, memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kegiatan advokasi. Jadi, dalam sektor agribisnis, keberadaan stakeholder sangat beragam karena sistem agribisnis tidak hanya melibatkan petani sebagai pelaku utama, tetapi juga penyedia sarana produksi, terus penyuluh pertanian, koperasi, perdagangan, perusahaan pengolahan hasil pertanian, distributor, serta lembaga keuangan dan akademisi. Ada juga media massa serta organisasi masyarakat hingga konsumen. Seluruh pihak tersebut saling berhubungan nih dalam suatu rantai agribisnis sehingga keputusan yang diambil salah satunya itu pihak dapat memberikan dampak kepada pihak lainnya. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai harga pupuk subsidi. Jadi, keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi petani sebagai pengguna pupuk, tetapi juga distributor pupuk, produsen tentang pupuk atau penyuluhan pertanian sehingga harga hasil produksi pertanian di pasar itu stabil dan oleh karena itu sebelum melakukan advokasi diperlukan proses identifikasi stakeholder. Jadi agar dapat diketahui nih dalam memperjuangkan suatu kepentingan, identifikasi stakeholder strategis merupakan proses mengenali, mengelompokkan atau menganalisis pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu advokasi. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui siapa aja stakeholder-nya yang terlibat, tetapi juga memahami tingkat kepentingan, tingkat pengaruh, dan tingkat kepentingan yang dimiliki atau potensi dukungan maupun yang kemungkinan penolakan tersebut terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Melalui stakeholder ini, yang baik organisasi advokasi dapat menyesuaikan atau menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat. Jadi, menentukan prioritas baik dari pihak yang belum pihak yang harus diajak kerjasama terlebih dahulu serta uh, menghindari konflik yang mungkin muncul akibat adanya perbedaan kepentingan. Dengan demikian, peluang keberhasilan advokasi akan menjadi lebih besar karena seluruh langkah yang dilakukan telah direncanakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Nah, ini mengapa identifikasi stakeholder sangat penting. Jadi, dalam praktiknya itu banyak sekali kegiatan advokasi yang gagal bukan karena isu ya, dan
yang diperjuangkan kurang penting, tetapi karena pihak yang diajak kerjasama itu tidak tepat. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder menjadi tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan advokasi. Identifikasi stakeholder juga penting dilakukan karena mampu membantu organisasi advokasi memahami suatu pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Siapa yang dapat memberikan dukungan, siapa yang memiliki sumber daya serta dukungan, siapa aja yang memiliki sumber daya, serta siapa yang mungkin menjadi penghambat keberhasilan program tersebut. Selain itu, identifikasi stakeholder ini juga membantu nih mempercepat proses advokasi. Contohnya itu organisasi tidak perlu menghabiskan waktu untuk meyakinkan semua pihak, tetapi dapat memfokuskan upaya kepada stakeholder yang benar-benar mempunyai pengaruh besar terhadap penyelesaian masalah. Dalam sektor agribisnis, identifikasi stakeholder juga berfungsi untuk memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga setiap pihak dapat menjalankan perannya masing-masing secara optimal. Misalnya, pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan, akademisi menyediakan data ilmiah, media menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan organisasi petani menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah. Oke, kita masuk ke tujuan identifikasi stakeholder. Jadi ada beberapa nih tujuan untuk identifikasi stakeholder memiliki berbagai tujuan yang sangat penting dalam kegiatan advokasinya. Jadi antara lain yang pertama itu mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu isu. Langkah pertamanya dalam advokasi adalah memahami siapa yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu yang diperjuangkan. Dengan mengetahui stakeholder yang terlibat, organisasi dapat menentukan pihak mana yang perlu diajak berdiskusi dan bekerja sama. Lalu juga ada mengidentifikasi tingkat pengaruh setiap stakeholder. Tidak semua stakeholder memiliki pengaruh yang sama. Ada pihak yang mempunyai kewenangan besar dalam mengambil keputusan, tetapi ada pula nih yang hanya berperan sebagai pendukung. Oleh karena itu, identifikasi dilakukan untuk mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan terbesar dalam menentukan keberhasilan advokasi. Yang ketiga itu ada menentukan calon mitra kerja sama. Advokasi ini akan lebih berhasil apabila dilakukan secara bersama-sama. Identifikasi stakeholder membantu menentukan organisasi atau lembaga yang mempunyai tujuan yang sama, sehingga dapat membentuk koalisasi yang lebih kuat. Lalu ada menyusun strategi komunikasi yang tepat. Jadi setiap stakeholder ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemerintah memerlukan data dan kajian ilmiah, sedangkan masyarakat lebih mudah memahami informasi yang disampaikan melalui media sosial atau pemberitaan. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing stakeholder. Yang kelima itu ada mengurangi konflik kepentingan. Jadi, perbedaan kepentingan sering menjadi penyebab kegagalan advokasi. Dengan melakukan identifikasi sejak awal, organisasi dapat memprediksi kemungkinan munculnya konflik dan menyiapkan strategi untuk mengatasinya. Yang keenam itu adalah mempermudah pembentukan loasi, loasi, loa, koalisi.
koalisi stakeholder. Jadi, stakeholder ini yang mempunyai tujuan yang sama dapat digabungkan ke dalam suatu koalisi sehingga advokasi menjadi lebih kuat. Lalu ada yang ketujuh itu ada meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Jadi, semakin banyak stakeholder yang mendukung suatu isu, semakin besar pula nih kemungkinan pemerintah atau pembuat kebijakan pemerintah perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan. Lalu kita masuk ke jenis-jenis stakeholder dalam agribisnis. Yang pertama itu ada pemerintah nih. Pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan paling besar dalam mengatur pembangunan sektor agribisnis. Hampir seluruh kebijakan mengenai pertanian, bahkan seluruh kebijakan berasal dari pemerintah. Mulai dari kebijakan produksi, kebijakan dari subsidi pupuk, pembangunan irigasi, perdagangan pertanian, ekspor impor, komoditas hingga perlindungan harga hasil panen. Karena memiliki kewenangan tersebut, pemerintah menjadi stakeholder utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses atau kegiatan advokasi ini. Jadi tanpa adanya dukungan pemerintah, advokasi ini berbagi usulan yang diajukan oleh melalui advokasi akan sulit diwujudkan menjadi kebijakan nyata. Juga pemerintah juga berperan sebagai regulator, fasilitator dan pengawas nih. Jadi ada juga nih sebagai regulator pemerintah menyusun berbagai peraturan nih yang mengatur kegiatan pertanian. Kalau sebagai fasilitator, pemerintah ini memberikan bantuan berupa subsidi, pelatihan, infrastruktur maupun pembiayaan usaha tani. Sementara sebagai pengawas, pemerintah itu memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga pemerintah berperan dalam sektor agribisnis antara lain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Koperasi dan UKM, juga Bappenas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta berbagai dinas teknis di daerah. Lalu ada asosiasi dan organisasi petani. Jadi organisasi petani merupakan stakeholder yang secara langsung mewakili kepentingan para petaninya. Jadi keberadaan organisasi ini juga sangat penting karena mampu menyatukan aspirasi petani sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan jika petani bergerak sendiri-sendiri. Selain itu juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, organisasi petani juga berfungsi sebagai tempat bertukar pengalaman atau memberikan pelatihan dan memperkuat kerjasama antar petani. Terus hingga membantu pemasaran hasil pertaniannya. Contohnya itu seperti organisasi petani antara lain itu Gopastan, Gapokstan atau KTNA juga, Koperasi Pertanian juga, dan Asosiasi Pertanian serta Asosiasi Pertanian Hortikultura, Asosiasi Kelapa Sawit, serta berbagai organisasi komunitas lainnya. Petani juga berperan dalam mendokumentasikan berbagai permasalahan di lapangan, sehingga data yang disampaikan kepada pemerintah menjadi lebih akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu media massa. Media massa ini merupakan media stakeholder yang memiliki kemampuan membentuk opini publik sendiri. Dalam kegiatan advokasi, media itu berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui pemberitahuan media, suatu isu yang sebelumnya hanya diketahui oleh kelompok tertentu dapat menjadi perhatian masyarakat secara luas. Lalu semakin besar perhatian masyarakat terhadap suatu isu, semakin besar pula tekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan lanjutan. Media massa ini tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakatnya mengenai pentingnya sektor pertanian, serta meningkatkan transportasi kebijakan, dan juga serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Media juga dapat dimanfaatkan dalam advokasi meliputi surat kabar, televisi, radio, portal berita daring, serta media sosial juga podcast hingga di kanal YouTube. Selanjutnya itu ada akademisi dan lembaga penelitian. Akademisi memiliki peran sebagai penyedia data ilmiah dan rekomendasi kebijakan dalam kegiatan advokasi. Data ilmiah menjadi dasar yang sangat penting karena pemerintah umumnya lebih mudah menerima usulan yang didukung oleh hasil pertanian atau penelitian dibandingkan hanya berdasarkan pendapatan. Lalu, selain itu, akademisi sering menjadi narasumber dalam seminar, diskusi publik, dan maupun audiensi sehingga mampu meningkatkan kredibilitas organisasi dalam advokasi. Selanjutnya itu ada organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization atau GIT, NGA, NGO. Organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization atau NGO merupakan lembaga dibentuk oleh masyarakat secara independen dan tidak berada di bawah kendali pemerintah. Dalam bidang agribisnis, NGO ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping masyarakat, khususnya itu dalam pertanian. Dalam memperjuangkan hak-hak mereka, organisasi ini biasanya bergerak berdasarkan kepentingan dan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial dan maupun ekonomi, lingkungan, dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Jadi keberadaan NGO ini sering menjadi jembatan antara masyarakat nih dengan pemerintah. Banyak juga petani yang memiliki berbagai permasalahan seperti kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi, rendahnya harga hasil panen, konflik lahan, serta minimnya akses terhadap teknologi pertanian. Namun, tidak semua petani memahami cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain melakukan pendampingan, NGO juga berperan dalam memberikan pelatihan kepada petani mengenai hak-hak mereka, cara mengakses program pemerintah eh, teknik budidaya, dan lebih ramah lingkungan. Hingga
menyusun proposal kegiatan. Beberapa NGO bahkan membantu petani memperoleh akses pembiayaan, memperluas jaringan pemasaran, serta menghubungkan petani dengan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Contoh dari NGO yang bergerak di bidang pertanian, antara lain itu ada organisasi yang fokus pada pertanian organik, konservasi, lingkungan, perlindungan hak petani, pemberdayaan perempuan tani, hingga organisasi yang mendukung pembangunan desa. Dalam kegiatan advokasi, NGO sering membantu menyusun kajian ilmiah, melakukan penelitian lapangan, serta mengumpulkan data dan menyusun rekomendasi kebijakan, serta juga menjadi pendamping hukum apabila terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, NGO menjadi salah satu stakeholder yang sangat penting dalam membangun advokasi yang kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah perusahaan besar. Jadi, perusahaan besar ini merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap perkembangan sektor agribisnis. Hal ini disebabkan karena perusahaan terlibat hampir seluruh rantai agribisnisnya, mulai dari menyediakan sarana produksi, pengolahan hasil pertaniannya, distribusinya, hingga pemasaran juga produk kepada konsumen. Dalam sektor pertanian, perusahaan tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen petani, tetapi juga sebagai penyedia benih unggul, pupuk, pestisida, alat, serta mesin pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perusahaan ekspor, hingga jaringan retail modern. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh perusahaan dapat memberikan dampak yang sangat besar kepada kesejahteraan petani. Sebagai contoh, apabila perusahaan pengolahan menaikkan standar nih kualitas bahan bakunya, maka petani harus menyesuaikan cara pembudidayaan agar hasil panennya tetap dapat diterima oleh perusahaan besar. Sebaliknya, apabila perusahaan menjalin kemitraan yang baik dengan petani, maka petani akan memperoleh kepastian pasar dan harga lebih stabil serta pendampingan teknis dalam proses budidayanya. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial melalui program coverage social responsibility atau CSR. Jadi program ini itu dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat pertanian atau perlintan, dan juga pelatihan petani, serta pembangunan gudang penyimpanan hasil panen maupun pemberian bantuan sosial usaha. Karena memiliki sumber daya yang besar, perusahaan dapat menjadi mitra strategi dalam kegiatan advokasi. Namun demikian, kerjasama dengan perusahaan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan sehingga kepentingan petani tetap menjadi prioritas utama. Membangun koalisi advokasi. Jadi setelah seluruh stakeholder berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya itu adalah membangun koalisi advokasi. Jadi apa sih koalisi advokasi ini? Jadi koalisi advokasi merupakan uh, apa ya? Kayak bentuk kerjasama nih antara berbagai stakeholdernya dan yang memiliki itu tujuan dan kepentingan yang sama serta visi misi yang sama dalam membangun suatu isu tersebut. Jadi
Koalisi tidak hanya bertujuan memperbanyak jumlah pendukung, tetapi juga menggabungkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Ada anggota yang memiliki data pertanian atau data penelitian, ada juga yang mempunyai data jaringan media, serta ada juga yang memiliki akses kepada pemerintah, dan pula ada juga yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pendampingan masyarakat. Ketika seluruh potensi tersebut digabungkan, kekuatan advokasi akan menjadi lebih jauh lebih besar dibandingkan apabila kita melakukannya itu oleh satu organisasi aja, kayak organisasi ini. Tapi kita lebih menguntungkan kalau bersama-sama dalam berorganisasi. Jadi, dalam agribisnis ini, koalisi advokasi juga dapat terdiri atas kelompok tani, gapoktan, koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, media massa, LSM, perusahaan, hingga tokoh masyarakat. Jadi, masing-masing memiliki tugas sesuai dengan keahlian mereka dan kewenangan mereka sendiri. Keberadaan koalisi juga membuat kegiatan advokasi menjadi lebih kredibel. Pemerintah akan lebih percaya terhadap usulan yang datang dari berbagai lembaga dibandingkan usulan yang hanya disampaikan kepada satu kelompok aja. Jadi selain itu, koalisi juga memperkuat legitimasi bahwa isu diperjuangkan benar-benar menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Jadi selanjutnya ini kita akan masuk nih ke tahap pembangunan koalisi advokasi. Jadi ada beberapa ketentuan atau tahapan dalam membangun koalisi advokasi ini, yaitu memerlukan proses yang terencana agar kerjasama yang dibangun itu dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama itu ada satu, menentukan tujuan bersama. Jadi tahap pertama itu adalah menyepakati nih tujuan yang ingin dicapai dari kedua eh, koalisi advokasi ini. Terus seluruh anggota koalisi harus memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang sedang diperjuangkan, sehingga tidak menjadi perbedaan arah dalam melaksanakan advokasi. Lalu mengidentifikasi anggota koalisi. Jadi langkah berikutnya itu adalah menentukan stakeholder yang akan bergabung nih ke dalam anggota koalisi kita, yaitu pemilihan anggota. Harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman dari anggota tersebut, pengaruhnya bagi koalisi kita apa, dan komitmen dari pihak masing-masing. Yang ketiga itu ada membangun komunikasi yang terbuka. Jadi, komunikasi itu menjadi kunci keberhasilan koalisi. Setiap anggota itu harus memiliki kesepakatan menyampaikan pendapat, memberikan masukan, maupun menyampaikan kritikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar komunikasi koalisi advokasi. Yang keempat itu ada berbagi peran dan tanggung jawab. Setiap anggota itu harus memiliki tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Misalnya itu akademisi bertugas menyusun kajian ilmiahnya. Terus media menyebarkan informasi kepada khalayak, yaitu terus pemerintah juga menyiapkan nih kebijakan apa aja yang harus dilakukan. Sedangkan kelompok tani ini mengumpulkan nih data-data dari lapangan atau dari petaninya langsung. Selanjutnya itu ada menyusun strategi bersama. Koalisi perlu menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, seperti menyusun data, kampanye publik, seminar audiensi dengan pemerintah, sehingga
Penyampaian rekomendasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Ada nih yang keenam, yaitu membangun kepercayaan. Apa sih kepercayaan itu? Kepercayaan merupakan modal utama nih dalam sebuah koalisi. Seluruh anggota harus saling menghargai satu sama lain, terbuka terhadap pendapat orang lain, tidak boleh egois dalam pendapat orang lain, dan menjaga komitmen yang telah disepakati dari kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada yang ketujuh itu memanfaatkan jaringan. Jadi setiap anggota koalisi biasanya memiliki jaringan yang berbeda-beda. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas dukungan masyarakat maupun mempercepat penyampaian informasi kepada pembuat kebijakan. Lalu yang ke-8 itu ada bersikap fleksibel. Situasi dalam kegiatan advokasi dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, koalisi harus mampu menyesuaikan strategis tanpa mengubah tujuan utama yang telah disepakati. Lalu yang ke-9 itu ada melakukan evaluasi nih. Setelah kegiatan advokasi selesai dilakukan, seluruh anggota perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan, hambatan, serta memperbaiki yang perlu dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikutnya, agar tidak akan ada kesalahan dari kegiatan tersebut. Baik, kita masuk ini ke analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Jadi, di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder ini. Jadi, setelah seluruh stakeholder ini berhasil kan diidentifikasi, jadi langkah berikutnya ini apa sih? Jadi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kepentingan atau disebut dengan interest. Lalu kita akan menganalisis pengaruhnya atau disebut dengan power atau influence dan dari masing-masing stakeholder tersebut. Lalu ada tahap eh, ini sangat penting karena tidak semua stakeholder itu memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama terhadap isu-isu yang sedang diperjuangkan. Jadi, analisis ini kepentingan dan pengaruh bertujuan untuk mengetahui siapa saja pihak yang harus diprioritaskan dalam kegiatan advokasi. Dengan mengetahui tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder, organisasi advokasi dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih tepat, menentukan bentuk kerjasama yang sesuai, serta memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif. Sebagai contoh itu kayak pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar karena berwenang menetapkan kebijakan, namun tidak semua nih instansinya itu pemerintah itu memiliki tingkat yang kepentingannya itu yang sama. Terus terhadap isu itu. Jadi sebaliknya, kelompok tani itu memiliki kepentingan yang sangat tinggi karena langsung merasakan dampak suatu kebijakan, tetapi pengaruh mereka tuh sangat dalam pengambilan itu seringkali lebih kecil dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu, kedua pihak harus dilakukan atau diperlakukan dengan strategi yang berbeda. Analisis ini juga membantu organisasi advokasi menghindari kesalahan dalam menentukan sasaran komunikasi. Jadi, jika
organisasi ini hanya fokus kepada stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi tidak memiliki pengaruh nih, maka peluang perubahan kebijakan itu menjadi lebih kecil. Sebaliknya, apabila organisasi ini hanya mendekati stakeholder yang memiliki pengaruh besar, tetapi kurang peduli terhadap isu tersebut, maka dukungan yang diperoleh juga tidak akan maksimal. Dengan demikian, analisis kepentingan yang pengaruh menjadi dasar dalam menyusun strategi advokasi yang lebih terarah, efektif, dan efisien. Selanjutnya itu ada tujuan analisis stakeholder. Analisis stakeholder itu dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan nih dalam analisis stakeholder ini. Yang pertama itu biasanya itu menentukan stakeholder yang prioritas. Jadi melalui analisis ini dapat kita ketahui nih stakeholder mana yang harus diutamakan dalam proses advokasi sehingga waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki itu dapat digunakan dengan efektif. Yang kedua itu mengetahui tingkat dukungan. Setiap stakeholder memiliki sifat yang berbeda-beda terhadap isu yang diperjuangkan. Ada yang mendukung, ada yang bersikap netral, bahkan ada yang menolak dengan tingkat dukungan mereka. Jadi analisis membantu memahami kondisi tersebut sehingga strategi komunikasi ini dapat disesuaikan. Lalu yang ketiga itu ada menentukan bentuk pendekatan. Jadi pendekatan kepada pemerintah tentu berbeda nih dengan pendekatan kepada media massa, akademisi maupun masyarakat. Analisis stakeholder juga membantu memilih cara komunikasi yang paling tepat. Yang keempat itu ada mengurangi konflik. Jadi dalam mengurangi konflik ini berbeda nih, kepentingan sering menimbulkan konflik. Dengan memahami karakteristik setiap stakeholder, organisasi advokasi dapat meminimkan atau meminimalkan konflik yang mungkin terjadi dalam koalisi advokasi ini. Selanjutnya itu yang kelima, meningkatkan efektivitas advokasi. Advokasi yang didukung oleh stakeholder yang tepat akan memiliki peluang keberhasilan jauh lebih besar dibandingkan advokasi yang dilakukan tanpa perencanaan. Lanjut, kita akan membahas tentang matriks stakeholder. Jadi, apakah kalian mengetahui apa yang ada di matriks stakeholder ini? Tentunya, dalam kegiatan stakeholder ini, analisis stakeholder biasanya ini dilakukan menggunakan matriks stakeholder. Jadi, matriks ini membagi stakeholder menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat pengaruh atau power dan kepentingan atau disebut dengan interest. Yang pertama itu ada high power sampai high interest atau bermain kunci. Kelompok ini memiliki pengaruh yang sangat besar sekaligus mempunyai kepentingan tinggi terhadap isu yang diperjuangkan. Mereka merupakan stakeholder yang paling penting sehingga harus dilibatkan dalam seluruh proses advokasinya. Contohnya itu dalam Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kepala dinas pertanian maupun pimpinan organisasi petani yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang digunakan terhadap kelompok ini adalah membangun komunikasi secara interes, memberikan informasi secara lengkap, atau melibatkan mereka dalam menyusun program serta menjaga hubungan kerjasama dalam jangka panjang.
Selanjutnya itu ada high power atau low interest. Jadi kelompok ini memiliki pengaruh yang besar, tetapi belum tentu nih memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Misalnya, lembaga keuangan perusahaan lebih besar dan maupun perusahaan instansi pemerintah yang tidak secara langsung berkaitan dengan sektor pertanian. Walaupun kepentingannya itu rendah, kelompok ini tetap perlu diberikan informasi atau diyakini mengenai pentingnya isu tersebut. Jika berhasil memperoleh dukungan mereka, proses advokasi akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya itu ada low power atau high interest. Stakeholder dalam kelompok ini sangat peduli terhadap isu yang sedang diperjuangkan karena mereka itu menerima dampak secara langsung, tetapi pengaruh dalam mengambil keputusan itu masih terbatas. Contohnya itu dalam buruh tani, kelompok tani wanita, serta masyarakat desa maupun konsumen. Jadi, strategi digunakan adalah memberdayakan mereka melalui pelatihan, penyuluhan, pembentukan organisasi, serta melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan kampanye agar suara mereka itu menjadi lebih kuat. Selanjutnya itu ada low power atau low interest. Kelompok ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Mereka tidak perlu menjadi prioritas utama dalam kegiatan advokasi, namun tetap perlu memperoleh informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan program. Selanjutnya itu ada analisis SWOT stakeholder. Selain menggunakan matriks holder, organisasi advokasi juga dapat melakukan analisis SWOT terhadap masing-masing stakeholder mereka. Jadi, analisis SWOT bertujuan memahami kondisi internal maupun eksternal stakeholder, sehingga kegiatan atau strategi komunikasi dapat disusun secara lebih tepat. Yang pertama itu ada strength atau kuat. Strength itu merupakan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh stakeholder. Contohnya itu memiliki jaringan yang luas, lalu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan mereka. Juga memiliki pengalaman dalam kegiatan advokasinya. Mereka juga memiliki dukungan masyarakat dan kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nih keberhasilan advokasi. Selanjutnya itu ada weakness. Weakness ini atau kelemahan. Jadi, weakness ini merupakan berbagai keterbatasan yang dimiliki stakeholder. Misalnya itu keterbatasan anggaran atau modal, kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja, koordinasi yang belum optimal atau kayak kurangnya uh, ikut serta dalam proses kerjasama, terus kurangnya pemahaman terhadap isu pertanian dan minimnya akses informasi. Serta kelemahan tersebut perlu diketahui agar organisasi advokasi dapat membantu mengatasinya. Selanjutnya itu ada opportunities atau kita sebut dengan peluang. Opportunities ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan advokasi. Contohnya itu adanya dukungan pemerintah dan perkembangan teknologi digital serta tingginya perhatian masyarakat terhadap isu pertanian. Juga tujuan media massa dan ada juga program pembangunan agribisnis pertanian. Juga tidak dimanfaatkannya dengan baik. Tidak jika dimanfaatkan dengan baik, peluang tersebut dapat mempercepat keberhasilan advokasi. Selanjutnya ini ada threats. Threats ini adalah ancaman.
outrage merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan advokasi. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah atau konflik kepentingan antara stakeholder. Penyebaran informasi yang tidak benar, serta persaingan antar organisasi, keterbatasan pendanaan. Dengan mengetahui ancaman tersebut, organisasi advokasi dapat menyiapkan strategi antisipasi agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus nih. Saya akan menjelaskan beberapa contoh studi kasus. Saya mempunyai 2 contoh studi kasus di sini. Yang pertama itu contoh studi kasus dari kabupaten ini. Jadi kabupaten ini tuh kabupaten, kita bilang aja Kabupaten A, merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang cukup terkenal. Sebagian besar masyarakat di daerah tersebut atau kabupaten kita sebut aja ya, Kabupaten Aceh Tengah ini menggantungkan pendapatan mereka itu pada usaha perkebunan kopi. Namun dalam beberapa tahun terakhir para petani ini menghadapi kendala serius berupa kerusakan jalan produksi yang menghubungkan kebun kopi dengan jalan utama menuju tempat pengumpulan hasil panen. Kerusakan jalan disebabkan oleh usia jalan yang sudah tua, curah hujan yang tinggi, serta minimnya perawatan dari pemerintah daerah. Kondisi ini semakin parah ketika pemusim hujan tiba. Jalan berubah menjadi berlumpur dan jalan menjadi licin, berubah menjadi sehingga kendaraan ini roda 4 maupun roda 2 tidak dapat masuk ke area perkebunan. Akibatnya itu petani harus mengangkut hasil panen mereka menggunakan sepeda motor atau juga digelundungkan ke jalan tersebut. Bahkan dipikul secara manual menggunakan bahu mereka sendiri menuju titik kumpul yang jaraknya itu cukup jauh dari kebun ke jalan utama. Jadi keadaan ini menyebabkan biaya transportasi meningkat dan hampir 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Jadi selain itu proses pengangkutan menjadi lebih lama sehingga pembagian buah kopi mengalami penurunan kualitas akibat keterlambatan di prosesnya. Jadi eksportir kopi juga mulai mengurangi pembelian karena kualitas biji kopinya itu tidak lagi memenuhi standar ekspor. Jadi pendapatan petani pun menurun, bahkan beberapa petani memilih menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh lebih rendah, bahkan tidak mencapai harga yang normal untuk di pasaran. Kondisi tersebut, kelompok tani bersama koperasi kopi mulai mengidentifikasi berbagai stakeholder yang memiliki pengaruh terhadap penyelesaian masalah tersebut. Mereka menyadari nih bahwa masalah jalan produksi tidak dapat diselesaikan hanya oleh petani, melainkan memerlukan dukungan dari banyak pihak. Lalu, kelompok tani kemudian membangun koalisi advokasi yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, DPR Kabupaten, DPRD Kabupaten, Koperasi Kopi, perusahaan eksportir kopi, serta perguruan tinggi dan juga penyuluh pertanian. Ada juga media massa lokal dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pembangunan perdesaan. Sebagai dasar advokasi ini, tim koalisi melakukan survei lapangan untuk menghitung panjang jalan yang rusak, jumlah petani yang terdampak, peningkatan biaya transportasi, penurunan harga jual kopi, serta potensi utama kerugian ekonomi daerah akibat menurunnya volume ekspor kopi.
Akademisi membantu menyusun laporan ilmiah mengenai dampak ekonomi dan sosial dari kerusakan infrastruktur tersebut. Selanjutnya ada koalisi mengadakan musyawarah bersama masyarakat di desa, di diskusi publik dan audiens dengan pemerintah daerah. Jadi media lokal juga melibatkan nih kondisi jalan yang rusak dan mewawancarai para petani sehingga permasalahan tersebut itu mendapat perhatian masyarakat luas dari berbagai pemerintah. Di media membuat pemerintah semakin menyadari nih bahwa persoalan tersebut berdampak besar terhadap perekonomian di daerah Aceh tersebut. Setelah melalui beberapa kali pembahasan, pemerintah daerah akhirnya memasukkan pembangunan jalan nih untuk produksi kopi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Jadi anggaran pembangunan ini dialokasi melalui APBD, sementara perusahaan eksportir memberikan bantuan alat berat melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Setelah jalan selesai diperbaiki, biaya angkut hasil panen itu menurun. Kualitas kopi meningkat karena proses pengangkutan itu menjadi lebih cepat dan harga jual kopi juga kembali meningkat. Jadi, penjelasan kasus yang dapat kita ambil itu merupakan contoh nyata bagaimana identifikasi stakeholder strategi itu menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan suatu advokasi. Sebelum menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, kelompok tani itu lebih dahulu mengidentifikasi siapa aja pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap penyelesaian masalah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyediakan anggaran pembangunan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur. Dinas Pertanian berperan memberikan data mengenai kondisi petani dan produksi kopi. DPRD berfungsi mendukung pengesahan anggaran pembangunan jalan. Akademisi menyusun kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara media massa membantu meningkatkan perhatian publik melalui pemberitahuan yang objektif. Perusahaan eksportir kopi menunjukkan besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan apabila infrastruktur tidak segera diperbaiki. Jadi, kasus ini juga menunjukkan pentingnya membangun koalisi advokasi. Keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kelompok tani saja, tetapi juga pada kemampuan menggabungkan sumber daya, pengetahuan, jaringan, dan kewenangan dari berbagai stakeholder. Dengan adanya kerjasama tersebut, usulan pembangunan jalan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan sekelompok petani, tetapi melainkan sebagai kebutuhan pembangunan daerah yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Selain itu, kasus ini menggambarkan bahwa advokasi yang didukung oleh data yang akurat, kajian ilmiah, serta komunikasi yang baik dengan media memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar dibandingkan advokasi yang hanya didasarkan pada keluhan tanpa bukti yang jelas. Baik nih, kita akan masuk ke contoh kasus yang kedua. Jadi, contoh kasus yang kedua ini tentang perlindungan harga bawang merah. Jadi, di Kabupaten Bener Meriah ini merupakan salah satu sentral produksi bawang merah yang memasok kebutuhan berbagai daerah di Indonesia. Setiap panen raya, produksi bawang merah meningkat tajam sehingga pasokan di pasar melimpah. Namun kondisi tersebut justru menyebabkan harga bawang merah di tingkat petani turun drastis hingga hanya sekitar 9.000 per kilonya. Sedangkan biaya produksi mencapai lebih dari 14.000 per kilonya.
Penurunan harga tersebut membuat sebagian besar petani mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak petani yang tidak mampu mengembalikan modal usaha mereka, membayar pinjaman kepada lembaga keuangan yang mereka pinjam, eh, tempat mereka meminjam, maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Di sisi lain, harga bawang merah di tingkat konsumen relatif tinggi sehingga karena adanya rantai distribusi yang panjang. Perbedaan harga ini menunjukkan bahwa keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang tanpa perantara dibandingkan petani, sehingga produsen utama sebagai produsen utama nih yang menyediakan dan memanen bawang merah tersebut dan yang memiliki lahan bawang merah tersebut. Menyadari kondisi tersebut, gabungan kelompok tani atau Gapostan Gapoktan bersama Koperasi Pertanian melakukan identifikasi stakeholder yang dapat membantu memperjuangkan perlindungan harga bawang merah, tetapi melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, PDRD, Perdagangan, Perguruan Tinggi Penyuluh Pertanian, pelaku usaha pengolahan bawang merah, perbankan, dan media massa serta organisasi masyarakat. Jadi, koalisi advokasi kemudian mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga jual, volume panen, jumlah petani yang terdampak, serta kerugian ekonomi yang dialami selama berapa musim tanam. Akademisi melakukan analisis mengenai ketidakseimbangan nih dari rantai pemasaran dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Selain itu, mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah. Koalisi juga menyelenggarakan seminar diskusi publik, pameran hasil pertanian, serta konferensi pres untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi petani bawang merah. Media massa secara rutin memberitakan kondisi tersebut sehingga isu pertanian harga menjadi perhatian publik. Setelah melalui berbagai proses advokasi, pemerintah daerah akhirnya membentuk program stabilisasi harga kerjasama dengan Bulog dan koperasi petani. Sebagai hasil panen diserap dengan harga yang lebih layak sehingga harga di tingkat petani menjadi lebih stabil. Pemerintah juga nih membangun gudang penyimpanan hasil panen untuk petani serta memberikan bantuan teknologi pasca panen, memperluas akses pemasaran digital, serta memperkuat kemitraan antara petani dan industri pengolahan bawang merah. Program tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Harga jual ini menjadi lebih stabil, kerugian petani berkurang, pendapatan meningkat, serta petani menjadi lebih termotivasi untuk mempertahankan usahanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kasus tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan koalisi advokasi ini merupakan strategi yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan agribisnis yang melibatkan banyak pihak. Sebelumnya melakukan advokasi, Gapoktan terlebih dahulu mengidentifikasi stakeholder yang memiliki kepentingan dan kewenangan terhadap masalah harga bawang merah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan penyedia anggaran, sedangkan Dinas Perdagangan bertugas menjaga stabilitas harga dan distribusi komoditasnya. Jadi, Bulog juga berfungsi menyerap hasil panen petani sebagai usaha menjaga harga tetap stabil. Lalu perguruan tinggi memberikan analisis ilmiah mengenai penyebab
fluktuasi harga serta solusi yang dapat diterapkan. Media massa membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sehingga permasalahan petani mendapat perhatian yang lebih luas. Pelaku usaha pengolahan bawang merah berperan sebagai mitra ke pemasaran yang mampu menyerap berbagai hasil pertanian. Baik dari keberhasilan advokasi dalam kasus ini tidak hanya disebabkan oleh besarnya jumlah stakeholder yang terlibat, tapi juga oleh kemampuan setiap pihak menjalankan perannya secara sinergis. Koalisi yang dibangun mampu menggabungkan kekuatan pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, dan organisasi petani sehingga solusi yang dihasilkan lebih konsepensif dan berkelanjutan. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa advokasi yang didukung oleh data yang valid, analisis ilmiah juga komunikasi yang baik serta kerjasama lintas sektor memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder dan pembangunan koalisi menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan advokasi dalam pembangunan agribisnis. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan atau kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan dari materi ini adalah identifikasi stakeholder merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis karena membantu mengenali pihak-pihak yang memiliki kepentingan maupun pengaruh terhadap suatu isu. Dengan melakukan identifikasi secara tepat, organisasi dapat menentukan strategi komunikasi yang lebih efektif, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi yang solid dan antara pemerintah dengan petaninya, serta dengan masyarakatnya juga. Setiap stakeholder juga berperan saling melengkapi sehingga kolaborasi menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan kegiatan kebijakan yang berpihak kepada pembangunan agribisnis. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.